Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku Dede SA sebagai narator, sebagai pemandu cerita kalian akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Unknown Origins. Film ini bercerita tentang para polisi yang bersatu dengan penggila komik dan cosplay demi membekuk seorang pembunuh sadis yang meniru kisah pahlawan super. Sebelum menonton cerita film yang satu ini, aku persilahkan kepada kalian untuk mensimetriskan posisi rebahan, menyiapkan cemilan, minuman, dan sediakan chargeran tentunya. Di film ini bakal buat kalian terkaget-kaget dan terbingungkan dengan jalan ceritanya yang begitu unik dan keren. Gak usah berlama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang polisi bernama Javier yang sedang menyelamatkan warga sipil dari sebuah gedung yang terbakar. Ketika menyelamatkan korban yang terakhir, Javier diperingatkan untuk menunggu pemadam kebakaran. Namun Javier yang memiliki jiwa kepahlawanan tinggi memberanikan diri masuk ke dalam gejolak api untuk pergi menyelamatkan korban. Namun ketika menyelamatkan korban yang terakhir, polisi yang bernama Javier itu meninggal dunia karena tertimbun api kayu. Scene berpindah ke seorang polisi yang bernama David Valentine dan juga polisi yang bernama Cosme sedang melakukan penyelidikan investigasi di sebuah gedung tua lama. Setelah lama menyelidiki, mereka menemukan sebuah mayat yang memiliki warna kulit abu-abu serta bau busuk yang sangat menyengat sampai membuat David muntah-muntah. Setelah itu, mereka melanjutkan penyelidikan mereka ke kantor korban. Di sana mereka menemukan biodata serta foto dari mayat. David mempunyai firasat bahwa mayat itu merupakan korban pembunuhan. Karena dilihat dari foto ketika masih hidup, warna kulitnya tidak berwarna abu. Untuk memastikan hal tersebut, mereka pergi ke dokter spesialis bedah mayat yang bernama Dr. Breguiere. Dr. Breguiere mendiagnosa bahwa ini merupakan pembunuhan, terlihat dari warna kulit yang sengaja dirubah oleh sang pembunuh dengan menggunakan zat kimia terlarang. Dr. Breguiere juga menjelaskan mayat ini dulu banyak sering mengkonsumsi zat-zat terlarang dan steroid yang membuat tubuhnya nampak terlihat kurus dan kering. Selain dari zat berbahaya, penyebab dari kematiannya juga adalah trakea yang terkonferensi dari dampak kekerasan fisik. Di saat yang bersamaan, datang seorang perempuan yang bernama Norma yang memakai pakaian cosplay anime dan menjabat sebagai kepala polisi. Ia merupakan pimpinan penyelidikan kasus atas mayat tersebut, sekaligus pimpinan dari David. Tujuannya ke sana adalah untuk menyuruh Cosme berhenti melakukan penyelidikan, karena ia sudah dalam masa pensiun. Keesokan harinya, David Valentine yang sedang latihan tinju tiba-tiba menerima telepon dari anak buahnya. Anak buahnya memberitahu bahwa ditemukan lagi pembunuhan baru yang sadis. Mengetahui hal itu, ia langsung segera ke TKP dan sesampainya di sana, terlihat seorang mayat yang dibunuh dengan sadis serta berpakaian baju besi dengan semua organ dalam yang terpisah. Terlihat jantungnya ditaruh ke dalam box es serta usus-ususnya dibungkus menggunakan plastik bening. Terlihat mayat itu tergeletak di sebuah tandu yang rapi. Hal itu membuat David Valentine mengira bahwa ini merupakan perbuatan dari anak buahnya yang memindahkan mayat dari lokasi aslinya, dan anak buahnya menjelaskan ini sudah ada pada saat pertama kali ditemukan. Itu merupakan perbuatan pembunuhnya sendiri. Pada malam harinya, terlihat Cosme bersama anaknya yang bernama George. Perlu diketahui, anaknya merupakan seorang penjual buku komik, sekaligus sebagai maniak komik Marvel. Dan dikala itu, mereka berdua sedang berbincang, dan tanpa sengaja anaknya melihat foto hasil investigasi dari mayat yang telah ia selidiki. Kemudian ia melihatnya dan menjelaskan bahwa foto itu mirip seperti Hulk di edisi pertama kali diluncurkan. Keesokan harinya, terlihat Cosme dan Norma sedang melakukan penandatanganan surat pensiunan untuk Cosme. Namun ketika itu, Cosme melihat mading yang di belakang Norma. Tak sengaja, ia melihat barang bukti baru dari kasus kejadian terakhir mayat yang ia temukan. Terlihat sebuah potongan kertas bertuliskan suspend di lokasi kejadian, dan itu membuat ia penasaran. Karena rasa penasaran yang tinggi, ia kembali lagi ke tempat kejadian. Di tempat kejadian, dia memeriksa kembali semua tempat, dan di bawah kasur tempat mayat itu terdapat kertas yang bertuliskan Unknown Origins, yang artinya asal rahasia, dan juga kertas yang bertuliskan Incredible Hulk. Menemukan hal itu, ia serentak langsung menelpon anaknya yang bernama George. Ia menanyakan judul seri yang keluar pada film pertama Hulk. Anaknya kemudian memberitahu bahwa yaitu Incredible Hulk. Dari hal itu, Cosme mengira bahwa rentetan kejadian pembunuhan terjadi berkaitan dengan cerita tokoh-tokoh komik. Cosme yang mengetahui hal tersebut menyuruh anaknya yang merupakan seorang maniak komik bekerja sama dengan David untuk menyelidiki kasus tersebut. Keesokan harinya, kemudian Cosme menjelaskan ke David dan juga Norma bagaimana kesinambungan antara cerita karakter-karakter di komik Marvel dengan rentetan kejadian pembunuhan yang telah terjadi. Ia menceritakan pada pembunuhan pertama persis seperti cerita pada Incredible Hulk.
Dan yang kedua sama persis dengan cerita Iron Man, mayat yang dilapisi dengan pakaian baja, pembunuh yang mengambil dan menggantikan jantungnya dengan mesin untuk menghidupkan kembali mayat tersebut, persis seperti cerita dari Iron Man. Penyelidikan selanjutnya dilakukan oleh George dan juga David. Mereka pergi menuju lokasi pembunuhan kedua. Di perjalanan George menjelaskan bahwa bukti tulisan pertama yang ditemukan oleh ayahnya yang bertuliskan Unknown Origins merupakan sebuah kata yang menjelaskan asal mula dari semua pahlawan super. George merasa yang dilakukan pembunuh ini sekarang adalah cerita untuk mengulang superhero pertama kali dibentuk. Tak lama setelah itu, mereka sampai di lokasi kejadian. George menjelaskan semua barang yang ada merupakan semua senjata-senjata dari semua pahlawan super yang ada saat ini. Namun ada satu yang terlihat aneh baginya. Di sebuah papan senjata, terkumpul semua senjata dari film Lord of the Rings. Namun ada senjata yang terlihat aneh dan tidak ada di Lord of the Rings, yaitu sebuah kapak. Kemudian kapak itu dibawa ke lab Dr. Gregory untuk diperiksa sidik jarinya. Namun karena membutuhkan proses waktu yang lama, Dr. Gregory menyuruh mereka untuk menunggu beberapa hari ke depan. Setelah itu mereka berdua pergi ke toko komik George. Di sana mereka bertemu dengan Norma yang sedang mengadakan acara cosplay pada para maniak-maniak komik Marvel. David yang kesal melihat hal itu memarahi Norma. Ia merasa Norma juga mempermainkan kasus tersebut karena malah asik-asikan mengadakan acara cosplay, padahal ia merupakan seorang pimpinan polisi dan pimpinan atas kasus tersebut. Norma yang tak terima dimaki bawahannya menjelaskan dengan nada tinggi dan berkata, "Kamu belum banyak jam terbang. Dalam hal ini, kamu malah merusak rencana saya." Ia juga menjelaskan kenapa ia melakukan hal itu. Itu merupakan sebagai penyamarannya karena menurut Norma, pastinya tersangka merupakan seorang maniak komik. Oleh karena itu, dia melakukan penyamaran dan mengadakan acara itu untuk menyelidiki siapa pembunuh sebenarnya. Ia juga mengatakan kepada David dengan berpakaian seperti seorang detektif, "Sekarang kamu telah membuat semuanya kacau." David yang mendengar hal itu terdiam. Namun tidak terima dengan perkataan Norma, ia malah meluapkan emosinya kepada para peserta maniak komik Marvel yang di luar. Ia mengatakan, "Aku di sini orang penting yang memiliki pekerjaan, tidak seperti kalian yang pengangguran yang menjadi sampah di dunia ini." Namun George tersinggung dan tidak terima dengan hal itu. Kemudian ia memperkenalkan satu persatu dari para pencandu komik. Dan semuanya merupakan orang yang sukses dan kaya raya. Dan salah satu dari mereka adalah seorang CEO penerbangan di Madrid. Ia lantas menanyakan, "Mobil apa yang kau pakai?" sembari menunjukkan mobilnya juga. "Anda jangan meremehkan seorang ibu, shut." Ketika malam tiba, Norma menemui David di kantornya untuk memberitahunya bahwa kecocokan sidik jari dari kapak yang ia temukan di TKP telah ditemukan. Kecocokan sidik jari mengarah pada seseorang yang bernama Jordi Porong. Mengetahui hal tersebut, David langsung sentak menuju alamat dari Jordi Porong. Namun, Norma mengingatkan untuk menjemput George terlebih dahulu, karena George merupakan salah satu yang mungkin bisa membantunya dalam penyelidikan. David dan George pun berangkat ke lokasi tersangka. Ketika di tengah perjalanan, George dan David menemukan sebuah gedung yang terbakar. Melihat hal itu, perjalanan mereka pun terpaksa harus terhenti. Mereka langsung ke atas untuk mengecek kondisi gedung itu. Dan bersama polisi lainnya yang sudah di TKP, mereka masuk ke dalam dan menemukan seseorang yang dibakar hidup-hidup di dalam kaca. Melihat itu, mereka langsung bergegas menyelamatkannya. Namun ketika dipadamkan, korban sudah tidak terselamatkan. Lagi-lagi mereka menemukan petunjuk yang sama di TKP, yaitu sebuah stiker komik Marvel. Hal itu memperkuat dugaan bahwa pembunuh ini merupakan seorang maniak komik. Berdasarkan analisis George, bahwa kali ini pembunuh mencoba membuat salah satu pahlawan super yang bernama Touch di tokoh komik Marvel, dan korban di sana merupakan eksperimennya. Setelah kejadian itu, mereka membawa korban ke tempat lab Dr. Gregory untuk didiagnosa. Hasil dari diagnosanya mengatakan bahwa ternyata korban adalah merupakan seorang tersangka pembunuhan yang ia cari, yaitu Jordi Porong. Melihat kondisi korban, Dr. Gregory menjelaskan bahwa dia direbus hidup-hidup sebelum dibakar. Dr. Gregory menjelaskan pembunuh ini sedang mencoba mengetahui seberapa lama manusia bisa bertahan di tingkat panas-panas tertentu dengan pakaian anti panas yang telah diciptakan oleh pembunuh tersebut. Dan setelah itu, pakaian untuk menahan api tersebut dibuka dan di sana terlihat kulitnya melepuh. Pada malam harinya, di rumah Cosme terlihat George, Cosme, dan juga David sedang makan bersama. David yang sedang makan tak sengaja melihat salah satu bingkai foto dari keluarga Cosme. Dan di foto itu terlihat kakak dari George, yaitu Xavier yang mati pada awal scene. Namun ketika membahas Xavier,
George merasa kesal karena kakaknya itu tidak pernah senang melihatnya yang terus-menerus membaca komik hingga berumur dewasa, sehingga kakaknya sering mengganggunya, membuli serta mengolok-ngoloknya lah. George menjelekkan almarhum Xavier, namun ayahnya marah ketika mendiang anaknya dihina sesama saudaranya. Dan tak berselang lama, untuk menenangkan suasana, David ikut memberi cerita tentang hidupannya dan juga bagaimana ia kehilangan orang tuanya. Ia menceritakan pada tahun 1989 ketika ia berumur 8 tahun, di saat sedang berada di tengah perjalanan, dia diserang oleh sekelompok perampok dan dikala itu ayahnya turun tangan. Namun ia tidak tahu bahwa ternyata perampok ini mempunyai sebuah pistol yang mengakibatkan ayah dari David meninggal. Tidak hanya itu, namun juga ibu dari David yang berteriak karena kejadian itu juga ikut ditembak oleh para perampok. Dan sampai sekarang kasus itu juga belum terungkap dan itu terus teringat di hidupnya. George yang mendengar itu mengatakan, "Apakah kamu serius? Kamu seorang detektif tapi tidak pernah menyelidiki kasus orang tuamu sendiri." David kemudian berkata bahwa kami, detektif, tidak diizinkan melihat file pribadi. George menjawab, "It's bullshit." Itu yang terdengar dari George. Serentak George langsung mengakhiri makan malam itu dan mengajak David untuk segera menemui Norma. Di kantor Norma, kemudian mereka mengecek berkas dari kasus pembunuhan yang terjadi pada David. Mereka menemukan sebuah hal mengejutkan yang ternyata pembunuhan-pembunuhan sekarang ini adalah pembunuhan yang berkesinambungan dari pembunuhan yang terjadi di masa lalu. Hal itu diperkuat dengan bukti ketika mereka menemukan potongan clipping yang berada di dalam mobil bertuliskan detektif #33 pada saat pembunuhan orang tua dari David. Dari hal itu kemudian George menjelaskan, detektif #33 merupakan asal dari cerita mula Batman dimulai. Ketika Thomas dan Martha Wayne keluar dari sebuah pertunjukan film, dia dibunuh di depan anaknya. Kejadian yang sama seperti dialami David, yaitu saat berumur 8 tahun. Ketika ia baru selesai menonton sebuah film di bioskop bersama orang tuanya, ia melihat orang tuanya dibunuh di depan matanya. David yang mendengar hal itu serentak tidak percaya dan bingung apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini. George menarik kesimpulan bahwa jika ini memang semua rentetan pembunuhan yang terjadi berdasarkan kisah-kisah dari komik Marvel, maka dia memprediksi pembunuhan selanjutnya akan terjadi berdasarkan buku komik-komik yang lainnya. George yang menemukan petunjuk dari hal itu kemudian mengajak David ke seorang penjual komik lama untuk mencari informasi tentang siapa pembeli cetakan komik pertama dari detektif #33. Dia merasa kemungkinan pembunuh itu adalah pembeli pertama dari buku komik tersebut. Dan kemudian dari sana mereka menemukan nama dari tersangka, yaitu Victor Fit. Mengetahui hal tersebut, David berencana sendiri untuk pergi mencari Victor Fit. Setelah menemukan alamat Victor Fit, ia langsung menerobos sendirian ke sana. Di dalam ruangannya terdapat banyak sekali foto-foto komik Marvel, dan dia dikejutkan oleh kertas yang bertuliskan detektif #33 di mading yang ada pada rumah yang diduga Victor Fit. Dan ketika mengarahkan senternya ke bawah, dia melihat mayat yang duduk di kursi dan ternyata ia merupakan Victor Fit. Karena kaget, ia langsung diserang oleh pria misterius bertopeng aneh. Dan David hampir pingsan, namun untung Norma datang dan langsung menembak pria misterius itu. Seketika pria misterius itu langsung tumbang. Kemudian Norma langsung bergegas untuk menyelamatkan David. Dan ketika ia mendekat, dia langsung dihantam oleh pria misterius tersebut, yang ternyata yang tertembak adalah topeng besinya. David dan Norma pingsan, dan setelah tersadar mereka sudah di luar bangunan. Setelah kejadian itu, dilakukan pemeriksaan di mayat Victor Fit, dan ternyata selama ini pembunuh yang sebenarnya memanfaatkan Victor Fit untuk melakukan berbagai aksinya. Dan di dalam tubuh Victor Fit ternyata terdapat zat polonium 2110. Perlu diketahui, zat polonium merupakan salah satu zat terlangka di dunia dan salah satu racun yang paling mematikan di dunia. Maka dari itu, kasus yang mengandung zat tersebut harus diselidiki oleh agen pemerintah langsung. Namun, David tidak terima dengan hal itu dan menyuruh Dr. Bregueri untuk menunda laporannya ke pemerintah. Norma yang mendengar itu tidak setuju, karena Dr. Bregueri akan terancam jika menunda hal itu. Namun David yang tidak peduli dengan ocehannya langsung melumat Norma. "Anda nafsu atau gimana? Syak." Kemudian David ke rumah Cosme dan ia bercerita dan bingung mengapa pembunuh melakukan pembunuhan ke Victor Fit, karena tentu akan lebih menguntungkan jika dia menggunakan nama Victor Fit untuk melakukan kejahatan-kejahatan selanjutnya. Dan di saat yang sama, Cosme memperlihatkan berita pembunuhan juga yang sedang terjadi di TV. Lagi-lagi David melihat salah satu pembunuhan yang mengambil dari cerita komik. David yang mengetahui hal tersebut langsung menuju ke George. George yang sedang mengadakan pesta langsung dihampiri oleh David. David bertanya kepada ia untuk memprediksi seperti apa pembunuhan selanjutnya.
George menjelaskan bahwa kemungkinan ketika pembunuh dihalangi atau tidak tercapai keinginannya, dia akan membunuh orang yang dekat dengan David. Alasannya karena David yang telah mengganggunya. 1 jam yang lalu di saat pesta berlangsung, terlihat Cosme yang telah pensiun mencoba menyelidiki kembali data transferan yang telah dilakukan oleh Victor Fit. Dan di sana dia menemukan petunjuk atas siapa biang keladi dari pembunuhan yang tidak masuk akal ini. Namun ketika dia ingin pergi dan melaporkannya, dia diikuti oleh seseorang dan kemudian ia langsung disekap di tengah perjalanannya. Dan tak lama setelah itu, kemudian Norma datang ke pesta itu dan memberitahu George dan juga David. Namun di saat yang bersamaan, David ditelepon oleh pembunuh yang menangkap Cosme. Dan di saat itu juga, semua yang ada di pesta tersebut tiba-tiba terjatuh dan mati karena racun yang telah diberikan kepada semua minuman yang ada di pesta tersebut. Ia mengatakan untuk mendatanginya di tempat yang telah ia tentukan sendiri jika tidak ingin melihat Cosme mati. Karena dengan hal itu, David kemudian memutuskan ingin menyelesaikannya sendiri karena tidak ingin melihat korban lain. Dan ketika David berangkat, George memberi David pakaian yang sering digunakan kakaknya Javier saat ia bertugas dulu. Dengan dicampur hoodie, David pun terlihat seperti seorang pahlawan. Di saat yang bersamaan, terlihat Cosme yang penuh dengan luka sedang disiksa bersama sang pelaku pembunuhan. Dan tak disangka-sangka pembunuhnya merupakan Dr. Breguire. Ia mengatakan motif dari segala pembunuhan yang dilakukannya karena ia merasa kesal dengan negara ini yang begitu banyak koruptor, pelaku pembunuhan, narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya pembunuh dari orang tua David bukan dirinya. Namun ketika ia melihat pembunuhan dari orang tua David, membuatnya berpikir untuk melakukan apa yang dilakukan sekarang ini, yaitu tujuannya untuk membuat seorang menjadi pahlawan di negeri ini dengan perasaan balas dendam yang kejam terhadap para penjahat. Dr. Breguire pun merendam mukanya pada air keras yang membuat mukanya tidak bisa dikenali seketika. Ketika David sampai ke tempatnya, terjadi pertarungan yang sengit antara Dr. Breguire yang sudah tidak dikenali dan juga David. Di sana perlu diketahui bahwa Dr. Breguire menggunakan topeng. Dan kemudian di akhir pertarungan David memenangkannya, dan ketika membuka topengnya, tada! David terkejut. Dan kemudian Breguire mengatakan bahwa penjahat tidak memiliki satu wajah. Aku tidak akan mati di sini. Masih banyak yang seperti aku di luar. Ia mengatakan itu untuk menimbulkan perasaan balas dendam yang tinggi terhadap David untuk membuatnya memerangi kejahatan yang ada pada negeri ini. Meskipun itu harus mengorbankan Dr. Breguire juga. Dan di akhir pertarungan mereka, Breguire sengaja untuk terjatuh pada air keras yang mendidih. Kemudian film diakhiri dengan penguburan Cosme dan penjelasan tentang motif yang sebenarnya dari Breguire. Setelah 3 bulan berlalu, Norma, Val, dan juga George mengikuti jejak dari Dr. Breguire yang hilang secara misterius dan tak pernah menyerahkan hasil laporan yang telah ia janjikan. Dan ketika mereka menyelidikinya, ditemukan satu penunjuk yang mengarah pada rumah David Valentine. Dan mereka di sana kemudian menemukan persembunyian dari Noparo atau Breguire untuk melakukan segala kejahatan yang dilakukannya. Di sana terlihat komputer yang bisa mengakses deep web dan segala kejahatan yang ada pada negara tersebut. Dari sini ini kemudian dijelaskan mengapa identitas Noparo Breguire membunuh Victor Fit, karena Victor Fit penjahat yang sebenarnya yang mengendalikan dunia kejahatan dari dalam. Dan juga dijelaskan semua korban pembunuhan yang dibunuh oleh Noparo adalah penjahat-penjahat di negara tersebut. Dan tujuan dari hidup Breguire adalah menciptakan pahlawan di negara tersebut, meskipun harus mengorbankan dirinya. Dan sampai akhir film, George, David, dan juga Norma tidak tahu Breguire menghilang kemana. Semua catatan tentangnya musnah dan lenyap. Oke, gimana film kali ini menurut kalian guys? Cukup bingung sih, Mimin juga agak bingung. Jadi yang sebenarnya jahat siapa di sini? Tapi terlepas dari semua itu, aku berharap kalian senang dan suka dengan apa yang aku ceritakan. Jangan lupa berikan komentar kalian, entah itu request film, kritikan, maupun tentang film ini. Subscribe channel ini untuk mendukung aku terus berkarya. Aku Unda Desa sebagai narator, sebagai pemandu cerita kalian, izin undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.